Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan bahas latihan soal tentang usaha dan energi. Yang pertama, kita lihat dulu di sini. Balok 1,6 kg terletak pada bidang datar kasar dengan koefisien gesek 0,4. Ditarik dengan gaya 10 Newton pada arah 37 derajat terhadap horizontal. Jika balok berpindah sejauh 4 meter, hitunglah usaha oleh gaya normal, usaha oleh gaya F, usaha oleh gaya gesek, dan usaha total. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah gambar dulu. Nih, misalkan kita buat ini bidang datarnya. Lalu di atas bidang datar ini katanya ada sebuah benda. Kita gambar, ini bendanya. Masanya 1,6 kg. Nah, sekarang gaya apa saja yang ada di sini? Yang pertama, karena punya massa berarti punya berat. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Berapa beratnya? 1,6 kg kali gravitasi M kali G. Berarti hasilnya adalah 16 Newton. Yang kedua, ditarik dengan gaya 10 Newton pada arah 37 derajat terhadap horizontal. Berarti kita buat di sini horizontal. Lalu kita buat gayanya membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal ini. Ini F-nya. F-nya itu sama dengan 10 Newton. Lalu yang berikutnya, karena ini terletak di lantai, di bidang, berarti ada gaya yang diberikan bidang. Gaya yang diberikan bidang itu dinamakan dengan gaya normal. Yang berikutnya, karena bidangnya kasar, berarti ada gaya gesek. Bendanya ditarik ke kanan, berarti gaya geseknya, iya, gaya geseknya berarti ke kiri, ada gaya geseknya. Nah, sekarang yang pertama, setelah kita gambarkan semua gaya yang seperti ini, yang akan kita lakukan adalah cari dulu gaya yang belum ada. Apa yang belum ada? Yang belum ada besarnya adalah gaya gesek. Yang kedua, gaya normal. Nah, karena ini belum ada, berarti harus kita cari dulu. Pertama kali kita cari dulu gaya normalnya. Berapa besar gaya normal? Lihat, gaya normal itu berada di bidang apa? Di bidang vertikal. Kalau dia berada di bidang vertikal, maka lihat dulu semua gaya yang ada di bidang vertikal. Apa saja yang ada di bidang vertikal? Ya, ada gaya normal, ada 16 Newton. Selain itu, ada lagi nggak? Ada. Dari mana? Yang 10 Newton ini kan bisa kita bagi dua. Satu bisa kita jadikan horizontal, satu lagi bisa kita jadikan dia itu menjadi vertikal. Berarti kalau ini kita jadikan horizontal, di samping sudut. Kalau di samping pakai apa? Pakai cos. Berarti ini hasilnya menjadi F dikali dengan cos 37. F cos 37, F-nya 10, cos 37 0,8. Berarti ini hasilnya 8 Newton. Karena ini cos, berarti yang ini sin. F dikali dengan sin 37. Berarti hasilnya sin 37 0,6 kali F-nya 10, maka ini hasilnya 6 Newton. Lalu kita lihat pada bidang vertikal bergerak nggak? Bendanya itu naik nggak atau turun nggak? Karena dia terletak di bidang, berarti nggak naik nggak turun. Karena tidak naik dan tidak turun, berarti jumlah gayanya di sumbu vertikal itu besarnya adalah 0. Berarti kalau jumlah gayanya di sumbu vertikal adalah 0, tinggal kita buat di vertikal. Yang ke atas itu kita anggap aja plus. N plus 6 minus 16 sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan, gaya normalnya berarti ketemu sama dengan 10 Newton. Gaya normal sudah ketemu nih. Kalau gaya normal sudah ketemu, yang kedua yang nilainya belum ada, itu adalah gaya gesek. Gimana cara mencari gaya gesek? Kita buat dari rumus, koefisien geseknya kali gaya normal. Koefisien geseknya berapa? Sudah diketahui di dalam soal 0,4. Gaya normalnya 10. Berarti gaya geseknya 4 Newton. Karena gayanya semua sudah ketemu, maka sekarang kita ke pertanyaan.
Pertanyaan yang A. Berapakah usaha yang ditimbulkan gaya normal? Apa rumus usaha? Rumus usaha adalah F kali S. Gaya kali perpindahan. Yang ditanya akibat gaya apa? Gaya normal. Berarti gayanya adalah gaya normal kali perpindahannya. Pertanyaannya, berapa perpindahan daripada balok pada arah vertikal? Berarti berapa perpindahan balok ke atas? Tidak ada. Karena perpindahannya nggak ada, maka usaha akibat gaya normal besarnya adalah 0. Yang B, usaha akibat F. Usaha akibat F. Berarti tinggal kita buat F dikali dengan S. Tapi jangan lupa syaratnya. Apa itu? Syaratnya adalah F harus sejajar dengan bidang gerak. Baloknya bergerak di bidang apa? Di bidang datar. Karena bergerak di bidang datar, berarti F-nya itu harus datar. Sudah datarakah F-nya? Oh iya, F-nya itu tadi kita bagi 2. Satu dia datar, satu dia vertikal. Berarti yang kita pakai yang datar ini saja. F yang datarnya berapa? 8. Berarti tinggal buat 8. Perpindahannya? Perpindahannya tadi 4. Maka hasilnya 32 Joule. Nih, kalau sudah dapat yang B, maka kita lihat yang ketiga, yang C. Usaha akibat gaya gesek. Karena ditanya akibat gaya gesek, berarti yang kita pakai hanya gaya gesek. Ingat kembali, gaya itu kemungkinannya bisa plus, bisa minus. Kapan plus, kapan minus? Plus berarti searah gerak. Bendanya bergerak kemana? Bergerak ke kanan. Gaya geseknya kemana? Ke kiri. Berarti tandanya kita pakai minus. Berarti kita buat minus. Gaya geseknya tadi sudah ketemu 4 Newton. Perpindahannya 4. Berarti minus 4 kali 4 minus 16 Joule. Sekarang pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D-nya usaha total. Kalau ditanya usaha total tinggal tambahkan aja semuanya. Berarti kalau kita tambahkan usahanya sama dengan 0 ditambah dengan 32 terus minus 16. Maka hasilnya sama dengan hasilnya berarti sama dengan 16 Joule. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Balok 500 gram terletak pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek 0,25. Jika sudut kemiringan 37 derajat terhadap horizontal dan balok meluncur sejauh 80 cm, hitunglah usaha gaya berat, usaha gaya gesek, usaha total. Sama seperti tadi, langkah yang pertama kita gambar dulu. Nih, kita gambar. Katanya ada bidang miring. Berarti nih, kita buat bidang miring. Sudut kemiringannya 37 derajat. Baloknya diletakkan di sini. Lalu baloknya meluncur, katakanlah sampai di sini dan dia itu meluncur berpindah sejauh 80 cm. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan, kita gambar dulu gaya yang ada. Gaya yang ada apa? Yang pertama sama seperti tadi, gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah. Besarnya adalah 500 gram, ubah dulu ke kilogram. Berarti 0,5 kali gravitasi. Berarti hasilnya 5 Newton. Meluncurnya di bidang miring. Berarti gayanya harus kita bagi 2. Apa itu? Yang pertama adalah ada gayanya sejajar bidang miring. Yang kedua, ada gayanya ini yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, sekarang tempatkan dulu sudut 37 derajatnya di sini. Kira-kira sudut 37 derajatnya di mana? Kalau kita buat, ini kan 37 derajat. Kalau ini kita sambung ke bawah, berarti di sini kan tegak lurus. Kalau di sini tegak lurus, ini 90. Sudutnya sebuah segitiga itu adalah
180. Kalau ini 90, berarti ini sama ini sisanya berapa? 90. Kalau di sini 37, di sini berapa? 53. Berarti kalau di sini 53, posisi 37 di mana? Posisinya berarti di sini. Karena posisinya di sini, maka kita proyeksikan 5 Newton kemari. Mengapit sudut, berarti pakai cos. Cos 37 0,8. 0,8 kali 5. Berarti yang ke sini 4 Newton. Maka yang sini sin. Sin 37 0,6 kali 5. Berarti ini sama dengan 3 Newton. Gaya apa lagi yang ada? Gaya normal. Gaya normal itu kemana? Tegak lurus bidang. Jadi bidangnya itu bidang miring ini. Berarti tegak lurus bidang miring. Berarti ke sini. Gaya apa lagi yang ada? Karena bidangnya katanya kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Gaya geseknya berarti melawan arah gerak. Bendanya meluncur ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Maka kalau sudah dapat seperti ini, sudah kita gambar seperti ini, cari dulu angka yang belum ketemu. Yang belum ada, pertama gaya normal. Nah, mencari gaya normal, karena di bidangnya gaya normal, bendanya tidak bergerak, maka jumlah gayanya di sumbu Y-nya itu besarnya 0. Di sumbu Y-nya cuma ada 2 gayanya, maka tinggal kita buat. N minus 4 itu sama dengan 0. Berarti gaya normalnya sama dengan 4 Newton. Yang kedua, karena itu sudah ketemu, kita cari gaya gesek. Gaya gesek adalah koefisien gesek kali gaya normal. Koefisiennya 0,25. Kita kalikan dengan gaya normalnya 4. Berarti gaya geseknya 1 Newton. Baru kita berangkat ke pertanyaannya. Pertanyaan yang A. Usaha oleh gaya berat. Ini pertanyaannya hanya gaya berat ya. Berarti oleh gaya berat 5 Newton. Nah, tinggal kita buat. Usaha itu rumusnya apa? Usaha adalah F kali S dengan catatan F harus sejajar dengan bidang. F-nya yang mana? Gaya berat. Gaya berat yang sejajar bidang yang mana? Meluncur di bidang miring, berarti F yang sejajar dengan bidang adalah yang 3 Newton. Maka tinggal kita buat 3 kali meluncurnya sejauh berapa? 80 cm. Harus dalam meter. Berarti 0,8. Maka hasilnya 2,4 Joule. Pertanyaan yang kedua. Usaha akibat gaya gesek. Berarti sama seperti tadi. Gayanya hanya gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Berlawanan arah gerak, berarti tandanya minus. Besar gaya gesek, gaya geseknya 1, berarti 1 kali dengan perpindahannya 0,8 meter, maka hasilnya sama dengan minus 0,8 Joule. Pertanyaan yang C, usaha total. Berarti kalau ditanya usaha total, ya jumlahkan aja. 2,4 ditambah dengan minus 0,8. Berarti hasilnya 1,6 Joule. Nih untuk soal kita yang nomor 2. Kita lanjut dengan soal yang nomor 3. Apel jatuh dari ketinggian 30 meter. Berapakah kecepatan apel ketika EK-nya itu sama dengan 2 energi potensialnya? Kita gambar. Jadi misalkan ini awalnya jatuh apelnya, tingginya itu dari tanah itu adalah 30 meter. Lalu ketika dia jatuh, suatu saat posisinya katakanlah di posisi di sini. Tingginya berapa? Nggak tahu. Ini tingginya kita tidak tahu. Yang pasti yang tahu EK-nya ketika di posisi ini sama dengan 2 kali nilai energi potensial di posisi ini. Lalu pertanyaannya, berapakah kecepatannya saat di sini?
Gimana cara nyarinya? Nih, perhatikan. Karena ini berpindah tempat, maka kita gunakan prinsip dari energi mekanik. Ada gaya luarnya nggak? Nggak ada, hanya gaya gravitasi. Karena hanya gaya gravitasi, maka kalau kita buat di sini tempatnya titik 1, ini tempatnya titik 2, berarti sifatnya energi mekanik itu bersifat kekal. Maka kita buat energi mekanik di tempat 1 berarti sama dengan energi mekanik di tempat yang kedua. Energi mekanik itu apa? Energi kinetik di tempat 1 tambah dengan energi potensial di tempat 1 sama dengan energi kinetik di tempat yang kedua tambah dengan energi potensial di tempat kedua. Ini EK di tempat ini sama dengan 2 kali EP di tempat ini. Berarti EK-nya di tempat ini, EP-nya juga di tempat ini. Berarti ini kita buat EK 2-nya, EP-nya juga EP 2. Tempat pertamanya ini, EK-nya berapa? Karena dikatakan jatuh, berarti nggak ada kecepatan awal. Maka kalau tidak diberikan kecepatan, berarti EK di sini berapa? 0. Berarti EK di sini 0. Kita tambah dengan EP-nya. EP-nya berarti masanya kali dengan gravitasi kali dengan tinggi di tempat 1. Sama dengan EK di tempat 2. Karena diketahui masukin aja. EK di tempat 2 kan sama dengan 2 kali EP di tempat 2. Tambahkan dengan EP-nya di tempat yang kedua. Maka tinggal kita masukkan. M dikali dengan G kali tinggi pertama sama dengan, ini jumlahkan berarti jadi 3. EP M kali G kali H di tempat yang kedua. Ini hanya di tempat yang kedua. Maka dari sini bisa kita lihat M dengan M habis, G dengan G habis. Maka H yang kedua sama dengan H pertama dibagi 3. H pertamanya 30 meter. Berarti 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10 meter. Nah, kalau sudah ketemu ini, yang ditanya apa? Oh, kecepatan. Masukkan ke sini. Tadi kan dikatakan di dalam soal EK 2-nya sama dengan 2 kali EP 2. Jabarkan aja. Setengah M kali V2 kuadrat sama dengan 2 kali EP 2. M kali G kali tinggi yang kedua. Maka dari sini bisa kita lihat M dengan M-nya habis, maka tinggal kalikan kemari 2-nya. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2 kali 2, 4. G-nya 10, H2. H2-nya adalah 10. Maka dari sini V2-nya sama dengan akar 400. Berarti kecepatan ketika EK-nya 2 kali EP2 itu sama dengan 20 meter per second. Yang keempat dikatakan di dalam soalnya, pegas dengan konstanta 200 Newton per meter ditekan sejauh 20 cm. Tentukanlah energi potensial pegasnya. Nah, ini soal yang gampang. Cukup kita ingat aja, apa rumus energi potensial pegas? Energi potensial pegas adalah setengah K kali dengan delta X kuadrat. Berarti tinggal masuk setengah konstanta pegasnya. Konstantanya 200, delta X-nya ditekan sejauh 20 cm. Ganti dulu ke meter. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kita kuadratin. Maka ini habis, jadinya 100. Ini 2 dikuadratin, 4. 10 minus 1 dikuadratin, 10 minus 2 kali 100. Maka hasilnya tinggal 4 Joule. Soal kita yang kelima. Nih, yang kelima dikatakan di sana, senapan menggunakan pelontar pegas dengan konstanta pegas 400 Newton per meter. Pegas ditekan sejauh 10 cm dan digunakan untuk melontarkan peluru yang bermasa 10 gram. Tentukanlah kecepatan peluru saat keluar. Berarti kalau kita lihat soal, di sana yang menekan peluru apa? Pegas. Berarti ketika pegas menekan peluru, maka energi apa yang diberikan pegas? Energi potensial pegas.
Ketika peluru keluar dari senapan, energi apa yang dimiliki peluru? Energi kinetik. Berarti di sana terjadi transfer energi. Dari energi apa menjadi energi apa? Dari energi potensial pegas ditransfer menjadi energi kinetik peluru. Apa rumus energi potensial pegas? Seperti tadi, setengah K kali delta X kuadrat. Rumus energi kinetik setengah kali M kali V kuadrat. Maka kita selesaikan, setengah dengan setengah habis. Konstantanya 400, berarti 400 kali delta X nya. Pelurunya ditekan 10 cm, ubah ke meter dulu. 0,1 atau 10 minus 1, kuadratin 10 pangkat minus 2, sama dengan masanya. Masa pelurunya katanya di dalam soalnya 10 gram, ganti ke kilogram. 10 gram ke kilogram, berarti 10 pangkat minus 2 kilogram kali dengan V kuadrat. Berarti dari sini bisa kita lihat 10 minus 2, 10 minus 2 habis. Berarti V kuadrat 400. Maka kecepatan peluru keluar? Kecepatan pelurunya keluar adalah 20 meter per second. Itu untuk soal kita nomor 5. Kita lanjut dengan soal yang nomor 6. Meja 50 kg ditarik Ali ke kanan dengan gaya 200 Newton. Andre juga menarik meja ke kanan dengan gaya 100 Newton. Sedangkan Dewi menarik meja tersebut ke kiri dengan gaya 150 Newton. Jika mejanya berpindah 3 meter, berapa usaha totalnya? Nah ini kalau seperti ini gampang ya. Tinggal kita buat aja. Cara mengerjakannya gimana? Tinggal kita buat. Usaha sama dengan total gayanya kali dengan perpindahannya. Jangan lupa, ketika kita buat total gaya, berarti kira-kira mejanya ini berpindah kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena gaya yang ke kanan lebih besar, 200 sama 100. Yang ke kiri cuma 150. Berarti gaya-gaya yang ke kanan kita buat plus. Maka tinggal kita buat menjadi sama dengan yang ke kanan 200. Terus plus 100. Ada gaya yang ke kiri minus 150 kali perpindahannya. Perpindahannya 3 meter. Maka kalau kita selesaikan, yang ini 300 dikurang dengan 150 berarti 150 kali 3, maka usaha totalnya sama dengan 450 joule. Soal yang ke-7. Gaya 8 Newton bekerja pada balok 500 gram yang berada pada bidang datar licin. Jika gaya bekerja selama 5 second, maka hitunglah besar usahanya. Nah, kita lihat, yang ditanya usaha, rumus usaha apa? Usaha itu adalah gaya kali dengan perpindahannya. Gayanya ada enggak? Ada. Berapa? 8 Newton. Sekarang pertanyaannya, perpindahannya? Nggak ada. Kalau tidak ada perpindahannya harus kita cari. Dari mana kita cari? Pahami dulu geraknya. Gerak apa ini? Karena gayanya ada, berarti dia punya percepatan. Karena punya percepatan, berarti geraknya itu adalah GLBB. Kalau GLBB rumusnya S apa? S-nya sama dengan V0 kali dengan T plus setengah A kali dengan T kuadrat. Tinggal kita masukkan V0-nya. Kan berada pada bidang datar licin. Jadi tadinya dia itu terletak saja. Kalau terletak berarti V0-nya berapa? 0. Berarti 0 plus setengah. Percepatannya? Percepatannya nggak ada. Dari mana kita cari? Ingat kembali hukum Newton. A itu sama dengan sigma F-nya kita bagi dengan M. Sigma F-nya? Gaya yang bekerjanya cuma 8. Berarti 8. Masanya 500 gram, berarti ganti ke kilogram, 0,5 kali T kuadrat. T-nya 5 second, kita kuadratkan, berarti sama dengan 25. Maka kalau kita selesaikan yang ini dengan ini kan berarti habis. Nah, karena itu habis maka hasilnya 8 kali 25 sama dengan, iya, ketemulah usahanya sama dengan Ace. Bukan usaha, masih perpindahan. Ketemulah perpindahannya sama dengan 200 meter.
Karena sudah ketemu perpindahannya 200 meter, tinggal masukkan kemari. Berarti usahanya sama dengan F-nya 8 kali dengan S-nya 200, berarti hasilnya sama dengan 1600 Joule. Yang ke-8. Soal yang nomor 8. Lift dengan massa 200 kg berisi 5 orang yang rata-rata masanya 60 kg. Jika liftnya naik dari lantai 1 ke lantai 5 setinggi 18 meter, hitunglah usaha yang dilakukan oleh lift. Yang ditanya usaha, yang diketahui adalah ketinggian. Apa hubungan usaha dengan ketinggian? Ya, jangan lupa usaha sama dengan minus delta EP. Berarti kalau minus delta EP artinya apa? Minus M kali dengan G kali EP2 kurang EP1. Berarti H2 kurang H1. Maka hasilnya menjadi sama dengan minus M-nya. Berapa M-nya? Liftnya saja 200. Orangnya 5 kali 60, 300. 300 tambah 200 berarti 500. G-nya itu sama dengan 10. H2. H2-nya di atas. Karena dari bawah ke atas. Berarti H2-nya 18. H1. Dari dasar. Anggap aja dasar itu belum punya ketinggian. Berarti 0. Maka kalau kita selesaikan, ini hasilnya menjadi sama dengan 5 kali dengan 18. Maka hasilnya sama dengan 90 dikalikan dengan ini. Berarti minus 90.000 Joule. Pertanyaannya, kenapa minus? Karena melawan gerak gravitasi. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.